Coba bayangkan Anda sedang berdiri di anjungan sebuah kapal perang raksasa yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Udara malam di pertengahan April 2026 ini terasa sangat tegang, dan angin berhembus membawa aroma garam dari Teluk Persia. Situasi yang pastinya bikin siapapun menahan napas. Benar sekali. Tiba-tiba di layar radar Anda muncul kedipan peringatan. Bukan cuma satu, tapi puluhan. Anda baru saja dikunci oleh sistem rudal jelajah dan drone penyerang dari daratan. Anda adalah komandan kapal perusak Amerika Serikat dan sebuah suara di radio komunikasi baru saja memberikan Anda satu pilihan mutlak. Berbalik arah dalam 30 menit atau hancur total. Tepat. Dan ini bukan naskah film fiksi ilmiah ya. Ini adalah situasi nyata yang baru saja terkuak dari laporan pandangan mata dan transkrip berita dari Tribun News. Dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar rentetan eskalasi militer yang sedang memanas antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Dan yang paling penting di sini, kita tidak akan memihak narasi politik manapun, baik dari Washington maupun Teheran. Betul. Misi kita murni membedah apa yang sebenarnya terjadi secara taktis di lapangan, menyaring informasi yang kacau, dan melihat gambaran utuhnya. Karena, apa yang terjadi ini punya dampak luar biasa. Untuk mengurai semua kekacauan ini, kita harus paham dulu betapa krusialnya Selat Hormuz. Ini bukan sekedar batas perairan biasa. Selat ini adalah urat nadi planet kita. 1/5 dari pasokan minyak dunia lewat di sana setiap harinya. Wow, 1/5 dari seluruh dunia. Iya, jadi insiden militer yang kita lihat pada pertengahan April ini bukan sekedar pamer kekuatan yang acak. Ini adalah efek domino, semacam manifestasi dari kegagalan diplomasi tingkat tinggi. Oke, mari kita langsung masuk ke insiden pertama ya. Fokus ke hari Sabtu 11 April 2026. Laporan menyebutkan ada 2 kapal perusak canggih Angkatan Laut AS, USS Michael Murphy dan USS Frankie Peterson yang gagal melintasi Selat Hormuz. Dan ingat, keduanya adalah kapal kelas Arleigh Burke. Di atas kertas, kapal ini adalah salah satu mesin perang laut paling mematikan yang pernah dibuat. Nah, tapi nyatanya mereka gagal total. Mereka dicegat oleh pasukan Angkatan Laut Iran yang di laporan disebut sebagai pasukan Ayar Gizi. Laporan itu bahkan mendeskripsikan kapal-kapal AS ini nyaris hancur total ketika mereka dikunci oleh target rudal jelajah pesisir. Dan diancam dengan ultimatum 30 menit itu. Mundurnya kapal sekelas Arleigh Burke ini secara taktis sangat signifikan. Maksud saya, kenapa mesin perang secanggih itu harus mundur? Karena nyali komandannya ciut. Bukan itu. Ini adalah kalkulasi rasional karena realitas geografis. Kapal kelas ini memang punya sistem tempur Aegis yang luar biasa canggih. Sistem itu bisa melacak dan menghancurkan puluhan target secara bersamaan. Oke, terdengar sangat hebat. Memang, tapi itu kalau di laut terbuka. Masalahnya, Selat Hormuz itu sangat sempit. Di titik tersempitnya, lebarnya cuma sekitar 33 kilometer. Dan jalur laut dalam yang aman untuk kapal raksasa seperti itu... Pasti jauh lebih sempit lagi, kan? Betul, hanya sekitar 3 km di setiap arah. Mereka pada dasarnya terjebak di lorong yang sangat sempit. Disinilah bagian yang sangat menarik dari laporan tersebut. Kapal AS ini mencoba bermanuver pakai taktik perang elektronik. Mereka mematikan sistem pelaporan posisi otomatis atau AIS mereka. Merayap di perairan dangkal dekat pantai mencoba bersembunyi. Iya, tapi ternyata gagal total. Kalau dipikir-pikir, taktik kapal AS ini ibarat mencoba menyelinap masuk ke sebuah ruangan gelap dengan mematikan senter Anda. Tapi ternyata penjaga di dalam ruangan tersebut sudah memakai kacamata night vision. Usaha yang sia-sia, kan? Analogi yang sangat pas. Mematikan transponder AIS mungkin bikin mereka hilang dari layar navigasi sipil, tapi secara militer, hampir tidak ada gunanya sama sekali. Iran tidak butuh radar komersial untuk mendeteksi kapal perusak raksasa. Mereka pakai apa tuh? Sensor panas? Tepat. Mereka menggunakan sistem pertahanan pesisir yang melacak jejak panas turbin gas kapal yang sangat besar. Belum lagi sensor akustik di bawah air yang mendeteksi putaran baling-baling. Wah, jadi percuma saja mematikan radar posisi. Benar. Ditambah lagi, tebing-tebing curam di selat itu menciptakan radar clutter. Pantulan sinyal yang bikin sistem radar kapal AS sendiri jadi kebingungan, membedakan mana rudal yang terbang rendah dan mana pantulan batu karang. Jadi teknologi miliaran dolar AS berhasil dinetralkan cuma karena kondisi alam dan artileri pesisir Iran.
Tepat sekali. Respons pertahanan berlapis Iran di jalur perairan sempit itu bekerja dengan sangat efisien. Oke, kalau perairan selat itu terlalu berbahaya untuk kapal permukaan, logikanya AS pasti menggunakan dominasi udara mereka dong. Tapi ini membawa kita ke insiden lain yang lebih membingungkan. Dan jauh lebih mahal. Insiden di wilayah udara yang terjadi sehari sebelumnya ya. Betul, Jumat 10 April 2026. Laporan Tribun News menyebutkan sebuah drone canggih AS MQ-4C Triton lenyap dari radar di kawasan Selat Hormuz. Dan supaya Anda yang mendengarkan paham skalanya, ini bukan drone yang bisa Anda beli di toko elektronik. Jelas bukan. Harganya saja mencapai 200 juta dolar AS. Ya, sekitar 3,5 triliun rupiah. Drone ini kabarnya sedang dalam perjalanan balik ke pangkalan di Sigonella, Italia. Tapi tiba-tiba, drone ini berbelok arah ke wilayah Iran, mengirim sinyal darurat dengan kode 7700, terus ketinggiannya turun drastis dan lenyap tanpa jejak. Lenyapnya sang mata di langit. Ini pukulan taktis yang sangat besar bagi AS. MQ-4C Triton itu beroperasi di ketinggian 50.000 kaki. Dia berfungsi sebagai alat pengintaian strategis skala luas. Semacam jembatan komunikasi juga untuk pesawat seperti P-8A Poseidon, kan? Betul. Tanpa Triton, dominasi pengintaian AS di wilayah itu ibaratnya buta sebelah. Tunggu sebentar. Kalau drone ini bernilai 3,5 triliun rupiah, dipenuhi teknologi paling mutakhir, dan dirancang khusus untuk memantau tanpa butuh pilot, bagaimana bisa ia tiba-tiba berbelok dan hilang begitu saja? Pertanyaan yang bagus. Maksud saya, apakah ini cuma anomali teknis biasa, mesinnya rusak, atau jangan-jangan ini bukti bahwa perang elektronik yang lebih besar sedang dimainkan tanpa disadari publik? Berdasarkan anomali lintasannya, ini sangat kecil kemungkinannya hanya masalah mesin mati. Kalau mesin mati, drone di ketinggian 50.000 kaki akan jatuh mengikuti gravitasi. Lintasannya akan melengkung secara balistik ke bawah. Tapi ini kan dia sengaja berbelok dulu. Nah, perubahan lintasan menuju wilayah Iran itu menunjukkan sesuatu yang aktif. Dominasi teknologi AS benar-benar ditantang. Sangat mungkin ini adalah hasil manipulasi sinyal navigasi atau GPS spoofing tingkat militer dari pihak lawan. Jadi mereka ditipu radarnya. Wah, pantas saja Angkatan Lautnya juga mundur. Semua kekacauan militer beruntun ini pasti nggak terjadi secara kebetulan. Sama sekali bukan kebetulan. Konfrontasi fisik di laut dan udara ini sebenarnya tidak terjadi dalam ruang hampa. Semua ini adalah akibat langsung dari apa yang gagal terjadi di atas meja perundingan. Runtuhnya diplomasi. Berdasarkan laporan, sehari sebelum kekacauan ini, ada perundingan tatap muka selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, antara AS dan Iran. 21 jam. Dan hasilnya nihil kan? Nihil, gagal total tanpa kesepakatan. Status gencatan senjata yang tadinya dicanangkan untuk 2 minggu sekarang jadi sangat rapuh. Dan Iran langsung merespons kegagalan itu di ruang publik. Ia melalui unggahan berbahasa Persia di platform X pada hari Minggu 12 April 2026. Komando Angkatan Laut Iran terang-terangan menyatakan bahwa mereka telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka mengancam akan mengebom kapal perang AS. Dan ada satu frasa yang sangat menonjol di situ. Mereka memperingatkan setiap kesalahan AS akan membawa mereka masuk ke dalam pusaran maut. Pusaran maut. Frasa pusaran maut ini sangat menarik. Ini bukan cuma retorika orang marah di media sosial. Secara strategis, ini adalah deklarasi resmi bahwa Selat Hormuz telah bertransisi dari sekedar jalur perdagangan menjadi zona perang aktif. Tempat di mana diplomasi sudah mati? Tepat. Iran menerapkan strategi untuk membuat siapapun yang berani masuk ke sana membayar harga yang sangat mahal, baik dari segi armada maupun nyawa. Oke, mari kita urai ini. Karena ada perbedaan narasi yang sangat tajam dari pihak Amerika Serikat sendiri. Di satu sisi, CENTCOM mengklaim bahwa USS Michael Murphy dan Frankie Peterson itu melintas murni untuk misi pembersihan ranjau laut yang dipasang Iran. Jadi narasinya mereka mencoba mengamankan jalur komersial ya? Betul. Tapi di waktu yang hampir bersamaan, Presiden AS Donald Trump justru memerintahkan blokade penuh terhadap semua kapal yang keluar masuk Selat Hormuz. Ini kan kontradiktif sekali. Sangat bertolak belakang. Seolah-olah tangan kanan sedang sibuk membersihkan ranjau, tapi tangan kiri malah menutup paksa seluruh lautan. Itulah yang terjadi saat diplomasi runtuh. Keputusan militer di lapangan seringkali bertabrakan dengan keputusan politik tingkat tinggi. Blokade penuh itu adalah senjata ekonomi ekstrim.
Tapi senjata ini juga menciptakan keretakan besar dengan para sekutu AS. Ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling ironis dari seluruh insiden ini. Bagaimana Inggris, sekutu paling setia Amerika Serikat, merespons blokade ini? Sikap mereka sangat tidak terduga. Laporan menyebutkan Inggris dengan tegas menolak ikut serta dalam blokade militer AS dan tidak akan memblokir pelabuhan Iran. Kapal Angkatan Laut dan tentara Inggris malah ditarik mundur dari operasi tersebut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan perlunya menjaga kebebasan navigasi. Tapi dia menolak keras keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ofensif. Iya, Inggris cuma mau mengoperasikan penyapuran jauh dan anti-drone demi mendukung ekonomi global. Starmer juga bilang satu hal yang menarik. Dia bilang kapal tidak boleh dipungut biaya. Nah, ini merujuk pada laporan bahwa Iran mulai menuntut biaya transit. Betul, sekitar 2 juta dolar AS atau 34 miliar rupiah bagi setiap kapal tanker yang mau lewat. Jadi begini situasinya. Ini ibarat ada pihak yang tiba-tiba membangun gerbang tol seharga 34 miliar rupiah per kendaraan di jalan tol paling penting di dunia. Dan AS datang bawa tank untuk merobohkan gerbang tol itu. Tepat. Sementara AS bersiap bawa tank, sahabat karibnya Inggris justru memilih untuk menepi di pinggir jalan dan berkata, "Kami tidak ikut-ikutan, kalian saja yang bertengkar." Ini memunculkan pertanyaan penting, kenapa Inggris memilih memisahkan diri dari sekutu terdekatnya? Jawabannya ada pada rantai ekonomi. Bagi negara-negara yang sangat bergantung pada kelancaran ekonomi global, menghindari eskalasi perang total itu jauh lebih diutamakan. Daripada sekedar menunjukkan solidaritas militer yang buta ya. Betul, kalau Inggris ikut menembak, harga asuransi maritim di London akan meroket tak terkendali. Tidak ada kapal yang mau lewat, dan Eropa akan kehabisan energi. Dan ini menyentuh alasan mengapa semua yang kita bahas ini sangat penting bagi Anda yang sedang mendengarkan. Sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kejadian drone diretas atau kapal perusak di Adang ini terjadi ribuan kilometer dari rumah Anda. Tapi ini bukan sekedar berita militer. Ini adalah jalur nadi logistik dan energi dunia. Jika Selat Hormuz benar-benar diblokade, Entah oleh tarif miliaran rupiah dari Iran atau oleh barisan kapal perang blokade AS, dampaknya akan langsung menghantam dompet Anda. Harga barang, biaya logistik, sampai harga energi dan bahan bakar yang Anda gunakan setiap hari akan melonjak drastis. dan kita tahu bahwa status gencatan senjata 2 minggu ini disebut sangat rapuh. Waktu terus berjalan menuju akhir batas waktu tersebut. Waktu terus berdetak. Jadi coba Anda pikirkan, ketika batas waktu 2 minggu itu benar-benar habis, dan bayangkan ada sebuah kapal tanker komersial yang menolak membayar tol 2 juta dolar itu, tepat di tengah operasi blokade militer Amerika Serikat yang sedang tegang-tegangnya. Wah, itu skenario mimpi buruk. Pertanyaannya, siapa yang akan berkedip lebih dulu, dan siapa yang akan melepaskan tembakan pertama di pusaran maut tersebut? Sebuah pertanyaan yang sayangnya mungkin akan segera kita ketahui jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih untuk Anda semua yang telah meluangkan waktu mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini. Terus pantau perkembangannya, tetap kritis terhadap informasi yang beredar, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.